Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in 'ala al-umuri Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Shallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta al-qadir wa hazina sahla illa anta. Alhamdulillah, kita memanfaatkan ya waktu kosong lah ya, daripada kita tidur juga. Makanya saya tanya Mas Ani, kalau misalnya teman-teman siap, saya sih standby ya. Jadi kapan saja kita ada waktu kosong, nah kita manfaatkan lah 1, 2, 3 hadis dari Bukhari kita baca, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita. Jadi ini masih berkaitan dengan sebelumnya ya, jadi masih proses pertama kali turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalu itu ada kaitannya dengan bulan Ramadan ini, karena setiap malam Jibril datang ke Nabi Muhammad untuk membacakan Al-Quran. Itulah yang kita kenal dengan tadarus sekarang ya. Nah yang selanjutnya nanti dikasih tanggal di situ ya. Nah ini yang kita baca sekarang. Ini udah mulai cerita agak panjang nih. Panjang riwayatnya. Siapa mau baca kira-kira? Ini agak panjang ya. Terjemahnya pun saya sih. Ada yang pernah download terjemahan Sahih Bukhari? Tidak ada? Download? Belum? Belum ya? Sambil jalan. Ya, satu mulai. Kita baca sama-sama. Nah, siapa? Nah, ya kan ini dibagi-bagi nanti ini kan panjang ini ya. Karena ini dalam bentuk kisah, ada semacam kisah ini, ada semacam kisah. Ya, dimulai aja. Jadi kita sambung-sambung nanti. Ya, satu mulai. Namanya belajar bersama-sama. Salah itu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kami Abu Yamani Al-Hakam Ibnu Nafi qala akhbarana, berkata akhbarana mengabarkan kepada kami Syu'aibun an-Zuhri qala, berkata Syu'aib akhbarani mengabarkan kepadaku Ubayyullah ibnu Abdullah Ubay ibnu Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abdullah anna Abdullah, sesungguhnya Abdullah bin Abbas akhbarahu mengabarkannya anna Aba Sufyan, sesungguhnya Aba Sufyan bin Harbin akhbarahu mengabarkan kepadanya anna Hiraqlah arsala ilaihi, Heraklius ya. anna sesungguhnya Hiraqlah Rakbin min Quraisyin, secara serius arsalah jadi anna Abdullah bin Abbas akhbarahu memberitakan. Nah jadi nanti periwayat terakhir di sini ya, Abdullah bin Abbas ya. Ya, Abdullah bin Abbas. Kalau yang lain itu rentetan sanad. Jadi mulai dari Abul Yaman. Abul Yaman ini ya, nampak ya? Nanti ada kira-kira ya. Kalian tidak bisa panas kalau
ini kena sentuh. Oh, kena sentuhan. Jadi Abul Yaman itu, itulah tempat Imam Bukhari menerima hadis ini, ya. Itu kata haddatsana. Jadi selalu kata haddatsana itu selalu Imam Bukhari, ya. Jadi karena ini kan khusus Imam Bukhari. Jadi di sini itu kata haddatsana ya semuanya Imam Bukhari sini. Imam Bukhari. Dari mana Imam Bukhari menerima? Dari Abul Yaman. Abul Yaman ini nama aslinya Al-Hakam bin Nafi'. Ya, Al-Hakam bin Nafi' itu nama Abul Yaman. Maka nanti kalau kita dalam belajar takhrijul hadis mau mencari siapa Abul Yaman, nah itu cari nanti dalam kitab Rijalul Hadis yang dicari itu nama Nafi, nama Al-Hakam. Jadi cari huruf H, cari huruf H. Tidak bisa ya? Nah itu maksudnya ya. Ini tapi ini masih sanad ya karena ini digabung kita. Nah, nanti Al-Hakam ini yang mengatakan akhbarana, nah itu menggunakan sigat tahammul wadaul hadis. Akhbarana Syuaib. Nah, jadi Syuaib. Nanti Syuaib menerima dari Az-Zuhri menggunakan Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri. Nanti Az-Zuhri menggunakan lagi kata akhbarani. Ya. Ya, akhbarani. Akhbarani. Mati lagi. Sini nak. Oh, ganggu ya, itu belajar ya. Ya, jadi hadis itu saya jelaskan sedikit ya. Kalau Hakam bin Nafi menggunakan akhbarana, tapi kalau Az-Zuhri menggunakan akhbarani. Ya. Lalu perbedaannya di mana? Nah, itu perbedaannya. Jadi Hakam itu bisa menerima beberapa sumber. Nah, jadi beberapa sumber sanad. Kalau akhbarana, tapi ketika Az-Zuhri akhbarani Ubaidullah, nah, berarti memang hanya ada satu, yaitu Ubaidullah. Nah, periwayat terakhirnya itu adalah Anna Abdullah bin Abbas. Kalau ini kan langsung ditulis Abdullah bin Abbas. Kalau riwayat lain itu hadis-hadis lain itu sebenarnya Ani bin Abbas. Nah, itu. Ini lebih valid karena langsung dituliskan Anna Abdullah ibn Abbas. Yang sering itu kan disingkat Ani bin Abbas. Itu kan paling banyak itu ya. Nah, nanti Ibnu Abbas inilah yang menceritakan prosesnya ini. Ya, menceritakan ya prosesnya. Apa prosesnya? Dia bilang Anna Aba Sufyan bin Harb. Ya, Aba Sufyan bin Harb ya, akhbarahu mengisahkan, ya, menceritakan Anna Hirakla itu kalau bahasa kita Heraklius ya, dalam bahasa sejarah. Hirakla itu bahasa Arab, dalam bahasa sejarah itu namanya Heraklius. Heraklius ini Raja Romawi ini ya, ini Raja Romawi ini. Ini Hirakla. Yang tadi saya bilang ini. Jadi ini Abdullah ibn Abbas inilah riwayat terakhir menyebutkan ini. Ini Heraklius. Heraklius ini adalah Raja Romawi Timur. Taruh catat di sini. Heraklius Raja Romawi Timur yang berkuasa tahun 610 sampai 630 Masehi. Ya, catat di sini. Raja Romawi yang bernama Heraklius berkuasa, memerintah maksudnya tahun 610 sampai 630 Masehi. Ya, 610 sampai 630 Masehi.
Raja Romawi Timur. Apa nggak? Masih kecil mah belum bisa. Pernah dengar istilah kaisar? Nah ini biasa jual si gelarnya itu kaisar. Kaisar Romawi. Kaisar itu kalau bahasa kita kan raja ya, raja. Kaisar itu bahasa Latinnya. Kalau bahasa Arab nanti Anda baca Kisra. Kisra. Nah itu Kisra itu maksudnya kaisar. Sampai hari ini diberlakukan dipakai di mana? Jerman. Pernah dengar kan? Kaisar Jerman itu masih pakai. Di Pontianak ada kaisar, tapi yang supermarket. Nah, itu kaisar. Oh, ada jantan ya? Ada cabangnya nggak? Jantan kaisar. Ini kan dalam persinan. Nah itu, jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa Abu Sufyan bin Harb mengisahkan bahwa Heraklius itu ya mengutus, ya, jadi mengutus itu artinya mengirim surat. Heraklius mengirim surat kepada Abu Sufyan, menyuruh dia datang kepada ke Syam bersama kafilah saudagar Quraisy. Tujar itu pedagang ya di Syam. Anna Abu Sufyan ibn Harb menceritakan anna Herakla arsala itu mengirim surat ya. Fi rakbin min Quraisy. Rakbin itu Rakiba itu kan artinya mengendarai unta, mengendarai kuda. Jadi rakbin ini astagfirullah ya Allah. Masih kecil mungkin. Ya. Sorry. Ini enggak boleh apa ya. Oh, turunnya. Loncat dari kursi. Ya, jadi rakib itu rombongan yang mengendarai kendaraan unta, kuda dan seterusnya itu rakib. Ya, dari orang-orang Quraisy, ya, pedagang. Quraisy ini ya suku yang tertinggi lah di kalangan. Kanu tujaran di Syam. Ya, mereka ini memang para pedagang di Syam. Syam itu kalau bahasa sekarang namanya Suriah. Ya, bahasa Arab itu Syam. Jadi kalau Anda baca hadis atau baca bahasa Arab Syam, itu namanya Syria. Makanya ISIS itu adalah Ad-Daulah Islamiyah di Syam. Jadi bahasa Arabnya ISIS. Ya, Ad-Daulah Islamiyah di Syam wal Iraq. Disingkatlah ISIS. Ya, sekarang masih itu berkembang di sana. Muddatul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha. Waktu itu Rasulullah sedang dalam perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan dengan orang-orang kafir musyrik Quraisy. Muda itu artinya masa waktu ya. Di mana allati kana Rasulullah madda fiha. Iya. Madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Madda itu kan dari kata madda itu materi itu ya. Artinya ada di situ antara Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Apalagi Fa'atauhu wahum bi Iliya'ah. Fa'atauhu bi Iliya'ah. Ya, mereka datang menghadap Heraklius ya, di Iliya'ah. Iliya'ah nama tempat, Iliya'ah nama kampung Iliya'ah, yaitu Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem ya, tulis. Jadi Iliya'ah itu semacam tempat di Yerusalem, di Baitul Maqdis. Itu ada penjelasannya nanti dalam terjemahan. Biblia. Ya. Pada ahum wa haulahu uzama'u ar-Rum.
Fada'ahum mengajak mereka, wa haulahu dan orang-orang di sekitarnya, uzana ar-Rum, para pembesar Raja Romawi. Summa da'ahum pada biturjuman, kemudian yang memanggil mereka, yaitu memanggil ini apa? Kalau saya turjuman, ya, juru bicara, penerjemah, juru bicara. Sama lah dengan kita. Ini kan dua bahasa, dua kerajaan, dua pihak. Jadi ada juru bahasa lah. Kalau sekarang juru bicara. Faqala. Siapa yang bilang adalah Heraklius. Ayyukum akrabu nasaban bihadzal rajuli alladzi yazumu annahu nabiyyun. Itu kata Heraklius. Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan laki-laki yang mengaku sebagai nabi ini? Ayyukum akrabu nasaban. Ayyukum akrabu nasaban bihadzal rajul, maksudnya laki-laki ini, alladzi yazumu yang mengaku annahu nabiyyun, bahwa dia seorang nabi. Itu kata tanya Heraklius. Qala, sudah terjemahkan? Ya. Qala Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, fakultu, saya bilang, ana akrabuhum nasaban, saya keluarga terdekat dengannya, ya, nasabnya, keluarga terdekat. Pokoknya dekatlah, karena kita tidak tahu apakah dia, yang jelas bukan saudara, tapi ada hubungan. Ya, jadi yang mengaku adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini Sakhar bin Harith bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Oh iya, ini keluarganya. Jadi Abu Sufyan itu nama aslinya Sakhar bin Harith bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Jadi dia dari satu kakek itu Abdul Manaf. Itu. Jadi ada hubungan, ada satu nasab. Heraklius ini juga sama dengan Raja Persia, Raja Romawi, kalau kalau Kaisar, ini ada. Jadi lakapnya itu, gelarnya itu Kaisar. Kama yulaqabu Malikul Persia Kisra wanahu. Kalau Persia itu Kisra. Sama dengan nanti ada cerita tentang itu di robek-robeknya surat Nabi. Nah, itu Raja Persia yang diajak masuk Islam. Kalau ini Raja Kaisar Romawi. Romawi ini, saya nambah sedikit ya. Jadi ceritanya gini, ini sejarah ya. Jadi diibaratkan di sini Jazirah Arab, tempat Nabi Muhammad. Ini diapit dua kekuatan besar. Satu kerajaan Romawi, di sinilah pusatnya Kristen. Yang kedua kerajaan Persia. Nah, di sini penyembah api ya, penyembah bintang. Nah, nanti Persia inilah yang berkembang nanti Syiah dari sini. Nah, inilah dua yang bahasa sekarang itu namanya superpower.
Kalau dulu ada istilah superpower itu Amerika dan Rusia, ini persis sama modelnya ini. Nah, dalam strategi politik pengembangan Islam, ini luar biasa strategi Rasulullah melihat dua kekuatan ini, kekuatan Romawi ini kan kekuatan ke Eropa. Kalau ini ditaklukkan, maka Islam dengan mudah berkembang ke arah sana. Karena ini namanya superpower. Kalau ini sudah ditaklukkan, yang lain pada ikut. Nah, kalau di Persia ini yang ke timur. Nah, alhamdulillah dua-duanya ditaklukkan. Awalnya kan ini, nanti ada ayat turun itu gulibatir Rumu, bahwa Roma akan dikalahkan. Ini luar biasa. Ini penjelasannya ini ya, penjelasannya sebelum kita baca. Tapi itulah, karena saya mumpung lagi teringat ini tentang dua kerajaan ini, Romawi dengan Israel. Makanya dalam beberapa hadis dan sejarah kehidupan Nabi, dua kekuatan ini selalu dibahas karena berkaitan dengan strategi pengembangan dakwah. Itu. Dan inilah saya kira menjadi inspirasi kepada penyebar Islam ke Indonesia. Karena begitu Majapahit pas lagi hancur-hancurnya datang Islam dan raja-raja masuk Islam, ya masyarakat jelata di bawah dengan gampang memeluk Islam. Nah, itu kelebihannya. Makanya Islam itu cuma di Indonesia ini ada dua pola, melalui raja, yang kemudian yang kedua melalui rakyat kecil, yaitu karena para pedagang. Jadi begitu para pedagang sebagian Muslim, rakyat dari istana juga masuk Islam, maka dengan mudah Islam di Indonesia masuk, tidak melalui peperangan. Nah, ini dari kisah-kisah kayak Rasulullah itu ya. Nah, itu. Jadi saya baca sejarahnya, sarannya baru ada ini antara Persia, Al-Parsi. Nah, nanti kalau bicara Syiah, mau belajar Syiah harus tahu Persia. Itu ya dalam akar sejarah aliran-aliran. Nah, karena Persia ini memang kebanyakan sih orang-orang pintar, Itu Persia ya. Itu maksudnya. Ya. Oh ya, jadi kata Abu Sufyan, jadi Abu Sufyan itu suatu nasab karena bosnya dari mana. Nanti kalau pernah baca bahasa Sanji kan? Nah, dari bahasa Sanji itu kan ketahuan ini, karena di situ nasabnya tuh di mana? Nah itu. Wa qarrabu ashabahu waj'aluhum inda zahrihi. Ini sambungannya. Oh iya. Bola apa? Yang tadi? Oh iya, faqala adunuhum minni wa qarrabu ashabahu. Ya. Jadi kata Heraklius kepada juru bicara itu, suruh dekat-dekatlah dia kepadaku. Ya. Adunuhum, dekat kemari. Suruh anunya itu pasukannya mendekat ya. Adunuhu, dekat. Adunuhu minni, suruh mereka dekat kepadaku. Nah, adena itu ya, yang namanya dunia itu bahasa Arab ya, dari kata dana itu ya. Jadi dunia itu bahasa Arab dari kata dana. Kenapa dunia disebut dana? Karena dekat dengan kita. Yang kita alami sekarang kan dunia, itulah dekat dengan kita. Apa lawannya? Apa lawannya dekat? Jauh. Nah, itu namanya akhir. Namanya akhir kan jauh di sana. Nah, itu. Jadi dunia akhirat itu bahasa Arab. Dunia itu dekat. Kalau akhir kan jauh. Namanya akhir, finish. Itu ya. Itu ini bahasa Arab juga. Yang kedua, dana itu bisa dalam pengertian duna. Duna itu rendah. Itu. Ya, duna itu rendah. Nah, karena nilai hakikat dunia itu rendah dan bisa merendahkan diri kita.
Orang kalau terlalu nafsu dunianya, nah itu dia mencapai dunia tapi rendah di mata agama. Kalau berlebihan, kalau dunia dipakai sewajarnya, nah itu bisa meningkatkan. Tapi kalau salah, nah itu bisa menjadi duna, rendah sekali, adena. Nah, jadi kata Heraklius, udunuhum minni, adunuhu, ya saya panggilkan aja, saya dekat. Paqarribu ashabahu, ya, jadi dekat-dekatlah. Gitu. Jadi suruh dekat-dekat dia kepada. Faj'aluhum inda zahrihi, ya, jadikanlah mereka itu dulu di belakangnya. Heraklius, Raja Romawi ini minta kepada juru bicara itu Abu Sufyan, suruh dekat-dekat lele kepadaku dan suruh pula para sahabatnya untuk dulu. Jadi berjejer ke belakang. Berjejer ke belakang. Biasalah namanya kerajaan kan begitu. Tidak bisa berkerumun seperti biasa. Summa qala li tarjumani, kemudian Heraklius berkata kepada juru bicara, qul lahum, katakanlah kepada mereka. Ini sa'ilun hadar rajula, katakan kepada mereka, ini sa'ilun hadar rajula. Sa'ilun, apa yang sa'ilun? Ya, penanya orang itu. Saya ini orang yang mau bertanya. Hadar rajul, kepada orang ini, maksudnya kepada juru bicara itu ya. Kepada orang ini maksudnya Abu Sufyan. Fa in kadzabani, ya, fakad dibuhu. Fa in kadzabani, qul lahu inni sa'ilun hal an. Fa in kadzabani fakad dibuhu. Jadi kalau dia berdusta kepadaku, maka dibu, katakan saja bahwa dia orangnya berdusta ya. Nah, itu kata Heraklius. Kata ini. Kalian ngerti bahasanya, ini kan juru bicara. Jadi dia mau tanya nanti tentang kepribadian Muhammad seperti apa itu. Jadi kalau saya dibohongi, ya, berbohong kepadaku, katakan saya bahwa dia dusta. Qala, ya, kata Abu Sufyan, fawallah, demi Allah. Ini kebiasaan orang Arab ya. Kalau pembicaranya serius, itu Allah. Itu satu tradisi kebiasaan orang-orang Arab kalau lagi serius, untuk memberikan keyakinan, meyakinkan lawan bicara itu dipakai ke kata Allah. Wallah, laula al-haya'u min ayyu siru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Laula, seandainya, jika tidaklah saya akan takut membuat malu. Karena aku katakan dusta, lakadzabtu anhu, niscaya maulah saya berdusta demi Allah. Laula, seandainya bukan karena malu, min ayu siru artinya membekas ya, memberikan informasi membekas kepadaku kadiban, satu kedustaan, lakadzabtu anhu, niscaya maulah aku berdusta. Jadi seandainya bukan karena malu akan memberikan pengaruh kepada aku satu kedustaan itu,
maka niscaya itu berdusta. Tidak mungkin. Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu. Ya. Kemudian ini sudah mulai lanjut. Ini kita bacanya karena ini kisahnya ini panjang. Jadi kemudian tsumma kana awwala ma sa'alani anhu. Kemudian yang pertama ditanyakan kepadaku anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Ya. Bagaimanakah ya turunannya di antara kan kamu sama nasab ini. Jadi bagaimana dia nasabnya? Kaifa kana nasabuhu fikum. Ya, bagaimana nasabnya itu di kalangan keluargamu. Jadi orang Arab itu, ya, saya nambah informasi. Jadi orang Arab itu memang sangat peduli dan memberi perhatian untuk masalah nasab. Makanya orang Arab itu selalu nasabnya laki-laki dihitung. Dalam bahasa sosiologi itu disebut patriarki. Ya, tahu nggak siapa ibunya Abu Bakar? Tahu nggak siapa ibunya Umar bin Khattab? Kita nggak banyak tahu tentang ibu-ibu mereka. Tapi kalau bin-binnya itu tahu, karena yang dituliskan hanya bin. Misalnya Abu Bakar, namanya siapa? Bapaknya Kuhafa. Kalau Umar, nah itu kan Al-Khattab, Utsman, Affan, dan seterusnya. Tapi ibunya tahu nggak? Nggak tahu. Karena memang di kalangan mereka itu nasab itu identik dengan seorang laki-laki. Nah itu apa yang menjadi sebuah kebiasaan tradisi, bahkan menjadi hukum dalam agama. Sampai wali pun tidak bisa kalau hanya dari pihak perempuan. Inilah yang banyak dididik, dikoreksi oleh para feminin. Feminin artinya pejuang para kaum perempuan yang ingin kesetaraan. Harus sama dong. Padahal itu punya hikmah dan rahasia. Cuma kita sendiri kan nggak tahu. Sampai wali kan nggak bisa dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Semua dari pihak laki-laki. Dan itu ketentuan agama. Pasti ada rahasianya, cuma kita masih terbatas pengetahuan tentang. Nah, makanya dalam cerita ini yang ditanyakan oleh raja ini itu nasabnya, itu ya, nasab. Nah itu kemudian juga memberi pengaruh karena ini memang hampir semuanya gitu Timur Tengah. Dalam hukum agama pun ketika misalnya disuruh cari tungkahul mar'ah. Ya, disuruh mencari calon pasangan suami istri. Nah, dari 4 itu, ya pertama kan nasabihi. Nah, itu dilihat nasabnya, kecantikannya, kemudian hartanya. Nah, baru agamanya. Fadfar bizatiddin faridat jadakan. Jadi itu tidak boleh mengabaikan yang lainnya, karena yang ikut itu semuanya. Nah, di dalam dunia ilmu pengetahuan modern pun pernah dengar istilah DNA. Nah, DNA tes. Nah, itu dengan genetika, gen. Nah, itu tidak terlepas dari nasab, tidak terlepas. Jadi dokter sekarang ketika mencari penyakit seseorang, pertama dilihat riwayat hidup keluarganya. Oh, bapaknya dulu ini, oh neneknya, kakeknya, itu nasabnya. Wah, ini dua penyakitnya tidak jauh dari itu. Begitu. Nah, jadi apa yang terjadi ini juga tidak terlepas, kemudian ada hubungannya. Nah, itulah ceritanya itu ya. Nah, ditanyakan dulu, kaifa nasabu fikum, di antara kamu ini, kata Rasulullah, karena dia katanya satu nasab. Nah, dia kedudukan seperti apa? Kutu huwa fina dzu nasabin. Ya. Jadi di kalangan kami itu fina, di kalangan kami, maksudnya di kalangan keluarga kami. Dan tadi kan disebutkan keluarga terbesar, ya. Dzu nasab, mereka punya keturunan raja, bangsawan lah kalau orang sekarang. Dzu nasab.
dia turunan bangsa di kalangan. Lalu Heraklius bertanya, "Qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablahu?" Pernahkah orang lain sebelumnya mengumandangkan apa yang telah dikumandangkannya? Ada enggak orang yang apa yang disampaikan Muhammad ini, ada enggak orang-orang sebelumnya menyampaikan hal yang sama? Nah, itu pertanyaan Raja Romawi ini. Qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablahu? Apakah apa yang diucapkan oleh ini itu mana itu sebelumnya, jadi kata bersama lah belum pernah, tidak ada, tidak pernah. Fahal kana min abaihi min malikin, adakah di antara nenek moyangnya pernah jadi raja? Malikin ya, huruf li di bawah. Kalau hurufnya di atas malaikat. Hati-hati menulis. Tapi ini sudah ada barisnya itu ya. Kan tidak ada barisnya. Hasatus sindi kan tidak ada barisnya itu. Matan, ada matanya itu. Bawasan. Ada tanya? Tidak ada barisnya kan? Ada nggak? Ada. Oh ada. Yang sarannya yang anu ya, khasiannya itu tidak ada. Itu malikin raja, malaikat. Malikin pemilik, panjang malik, itu pemilik. Makanya kalau baca iya karena Malik Yaumiddin itu pemilik, itu Malik Yaumiddin raja, itu bacanya. Tapi itu dua-duanya bacanya boleh. Panjang menjadi pemilik, kalau pendek dalam pengertian raja, Malik Yaumiddin. Kuntu lah, kata Abu Sufyan, oh tidak ada keturunannya jadi raja. Ya. Tapi kalau diangkat sebagai tokoh, iya. Lalu Heraklius bertanya lagi. Kalau sini. Ambil. Tunggu sebentar. Sini sama Pak ya. Sini. Ya. Wasyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Kata Rasul, apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang asyraf ataukah orang-orang yang lemah? Ya. Yattabi'una am du'afa, orang-orang du'afa. Ya. Asyraf. Orang asyraf ini artinya orang-orang mulia ya, orang-orang tinggi lah pada masa ini. Kedua syarif bahasa kita. Dulu pun di Mekah itu ya syarif. Apakah pengikutnya fahal fa asyrafun nas yattabi'unahu, apakah orang-orang termulia terpandang pokok yattabi'unahu yang mengikutinya, am du'afa'uhum atau orang-orang lemah ya, orang-orang miskin. Fakultu, kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bahkan pengikutnya justru du'afa, orang-orang lemah. Kata Heraklius, ayaziduna am yankusun, apakah pengikutnya semakin bertambah atau justru semakin sedikit? Yazidun am yankusun. Kata Abu Sufyan, itu bal yazidun, tidak berkurang, malah bertambah terus. Yazidun bertambah terus. Itu isim apa? Mudhari menunjukkan mustaqbal. Kan terus. Itu namanya yazid. Ya, enggak. Qala fahal yartaddu ahadum minhum sakhtatun lidinihi ba'da ayyadkhula fihi.
Adakah di antara mereka yang murtad? Karena mereka benci kepada agama yang dipeluknya itu. Hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan. Apakah ada salah seorang di antara mereka itu yartaddu murtad sakhtatan karena benci lidinihi sakhta sakhita. Sini. Sayang. Sini. Tunggu dulu. Nah. Ya sama kakak. Iya, tunggu nih ya. Oh, ada masuk matanya kah? Cepat banget. Ya, sakhtatan karena ada rasa benci kan agamanya. Ba'da ayyadukhul setelah dia masuk Islam. Kata Abu Sufyan itu, lah, enggak ada. Lalu Heraklius bertanya lagi, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ayyakula maqala. Ini kalau disusun dialog ini bisa disusun itu Abu Sufyan Heraklius. Itu bagus kalau diterjemahkan. Apakah kamu menaruh curiga kepadanya dia berdusta? Tattahimun itu kan menuduh, ittahama yattahimu. Apakah ada kalian curiga tattahimunahu bil kadhibi, berdusta? Sebelum dia mengumandangkan ucapan diucapkannya sekarang. Apakah ada kalian yang menuduhnya dia berdusta qabla ayyakula maqala, sebelum mengucapkan apa yang diucapkan sekarang ini? Ini untuk mengukur bagaimana sikap para pengikutnya itu, kesetiaannya seperti apa. Kalau pemimpin dicurigai omongannya itu susah, ada pengikutnya yang konsekuen. Ini kata Heraklius. Lalu kata Abu Sufyan, lah, tidak, tetap aja kita tidak perlu curiga sama sekali. Lalu tanya lagi, fahal yaghdiru, apakah dia pernah melanggar janji? Saudara itu kan menipu, melanggar janji. Jawabku itu, saya jawab, nah, tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. La, tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Ya, sekarang kami sedang dalam perjanjian damai dengan dia. Kami sedang dalam perjanjian. Fi muddatin itu ada semacam perjanjian. La nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami tidak tahu apa yang dilakukan nanti dalam hasil perjanjian itu. Ini yang nanti yang saya sebutkan itu kan banyak piagam tuh, ya, piagam. Yang paling populer itu piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah berisi perjanjian antara orang-orang muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah dengan orang-orang Ansar penduduk Madinah. Jadi ada perjanjian. Begitu juga perjanjian antara orang Yahudi Nasrani dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Itu banyak, ada beberapa piagam-piagam itu dari dia dan seterusnya. Nah, termasuk apa yang disebutkan ini bahwa kami ada semacam perjanjian dengan Nabi Muhammad. Lalu walam tumakkinni kalimatun udkhila fiha syai'an ghaira hadhihi al-kalimah. Ghaira hadhihi al-kalimah. Kata Abu Sufyan, dia tambahkan lagi, walam
itu urusannya. Walan tumkinni cuma kalimatan. Ya. Tidak dapat saya menambahkan kalimat lain agak sedikit pun selain kalimat itu. Walan tumkinni tidak memungkinkan saya menambah satu kalimat udukhilu fiha yang dimasukkan ke dalamnya itu dalam perjanjian sedikit pun gairah hadir kalimat ya kecuali kalimat ini redaksinya tidak maksudnya itu dalam perjanjian, jadi tidak ada penambahan. Qala kata lagi Heraklius, kata Heraklius, fahal katal tumuhu, ya pernahkah kamu berperang dengannya? Ya, katal ini menggunakan sim masyarakat, katal saling berperang itu. Kalau tidak panjang, katal tumuhu, apakah kamu pernah memusuhinya? Nah, itu. Tapi kalau katal tumuhu, pernahkah saling berperang, saling memusuhi? Itu kalau panjang ya. Katalah saling membunuh. Kalau katalah memerang. Apakah Anda pernah saling berperang dengannya? Qultu kata Abu Sufyan, na'am, pernah. Pernah. Kata Heraklius, fakaifa kana qitalukum ijahu? Bagaimana peperanganmu itu? Kaifa kana qitalukum ijahu? Bagaimana perangmu itu dengan dia? Qultu kata Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijalun. Kami kalah dan menang silih berganti antara kami dengan dia sijalun. Sijalun itu ya ganti-gantian. Pernah menang, pernah juga kalah. Sijalun. Ya. Bainana wa bainahu. Al-harbu bainana, ya, peperangan antara kami wa bainahu dengan dia sijalun, ya, bergantian. Kadang menang, kadang tidak. Yanalu minna wa nanalu minhu. Ya. Kami yang mengalahkan dia dan kami yang dikalahkan. Yanalu, kami mendapatkan minna wa nanalu minhu, dan kami mendapatkan dia. Bergantian, kami yang menang wa nanalu minhu dan qala kata Heraklius, madza ya'murukum, apa yang disuruhkan kepada kalian? Apa yang diperintahkan? Kata Abu Sufyan, ya, dia sih memerintahkan ubudullaha wahdahu, sembahlah Allah yang esa, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Watruku ma kana ya'budu aba'ukum, dan tinggalkan apa saja yang disembah oleh nenek moyang kamu. Ini sih sudah biasa ya. Wa ya'muruna bis sholati, dan kami disuruh ya salat, wasidiki, ya, suruh jujur,
wal afah, menjaga kehormatan. Iffah, afah itu iffah, menjaga kehormatan. Wasilah, dan menjaga hubungan silaturahmi. Nah, itulah diperintahkan kepada kami, kata Abu Sufyan. Maksudnya apa ajarannya disampaikan, itu kata Rasul. Jawabannya itu sedikit. Ada riwayat lain menyebutkan dimasukkan itu sedekah, yaitu dalam pengertian zakat. Ada riwayat menyebutkan. Nah, itulah ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad kepada aku. Berlaku sopan, berlaku jujur, apa itu sopan ya, perilaku. Maksudnya itu menjaga kehormatan dan sila menjaga hubungan silaturahmi. Faqala li at-terjemahan, lalu kata Heraklius kepada penerjemah juru bahasa, kul lahu, ya, katakan kepadanya, sa'altuka an nasabihi, ya, saya tanyakan kepadamu tentang turunannya Nabi Muhammad itu. Fadzakarta annahu, ya, Jakarta, Anda menyebutkan annahu fikum du nasabin. Ini kata Heraklius ya. Tapi kamu jawab bahwa dia adalah turunan raja, punya nasab. Fakadzalika ar-rusulu, maka begitulah rasul-rasul terdahulu. Ini kata Heraklius. Jadi Raja Romawi ini sudah tahu dalam sejarah bahwa nabi-nabi terdahulu itu begitulah. Makanya dia tadi itu interogasi, karena kalau jawabannya ini sama, berarti ada benarnya. Tapi kalau tidak, berarti bohong orang ini. Rusul itu jamak dari rasulun, nah, itu mau jamak taksir ya. Jadi rasulun satu orang rasul, rusulun banyak. Maksudnya rasul sebelum Nabi Muhammad datang. Ya, pada kata Allah, makanya kita rusul itu asupina sabi kaumiha. Jadi rasul-rasul itu terdahulu diutus dari kalangan bangsawan sini kaumnya. Jadi diutus dari, tidak lepas dari kaumnya dengan itu. Ya. Wa sa'altuka hal qala hadum minkum hadzal qawla wa dzakarta Allah. Saya juga tanyakan, adakah salah seorang di antara kalian yang pernah mengumandangkan ucapan sebagai ucapkan yang ada sekarang? Itu kata Heraklius. Seperti yang tadi itu, ada nggak orang yang pernah menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad ini? Ya. Nah, kamu pada katalah dan Anda menjawabnya, la, tidak ada. Fakultu laukana hadun qala hadzal qawla qablahu lakultu rajulun yata'assa bi qaulin qila qablahu. Ya. Kalau ada seseorang yang pernah mengumandangkan ucapan diucapkannya sekarang, niscaya aku katakan bahwa dia meniru-niru ucapan yang diucapkan orang terdahulu. Jadi karena Busa mengatakan tidak pernah ada, nah berarti dia semakin yakin kebenarannya. Saya kalau dia bilang ada, berarti dia bukan pencetus, ya, tapi dia meniru-niru apa yang disampaikan orang-orang sebelumnya. Nah, itu maknanya itu. Hadzal qaula qablahu la kuntu rajulun yata'assa bi qauli qila qablahu. Dia hanya mengikuti ucapan-ucapan yang dikatakan orang-orang qablahu sebelumnya.
Wasa'altuka, saya tanya juga kepadamu Abu Sufyan, ini kata Heraklius, hal min abahi min Malik, apakah dari nenek moyangnya itu, bapak-bapaknya itu ada dari kalangan raja? Pada karta Allah. Nah, Anda pun menjawabnya tidak. Kata Heraklius itu, kata Heraklius, walau kana min abahi min Malikin fakultu rajulun yatlubu mulka abihi. Kata Heraklius, walau kana min abahi Malik, kalau ada dari kalangan nenek moyangnya itu dari turunan raja, maka saya bilang, ya dia hanya seorang yang ingin mencari kekuasaan kembali ayahnya, ingin melanjutkan. Biasanya kan begitu, orang merasa turunan raja, ya, dia kepingin menjadi raja, dan dia menuntut kembali kerajaan nenek moyangnya. Tapi karena jawabannya tidak, berarti tidak, berarti tidak sama dia juga. Jadi ini semakin percaya nanti ini raja Romawi. Wasal itu kan saya lagi tanya, saya juga tanya kepadamu, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ayyakula ma qala. Apakah di antara Anda ada yang menuduh dia berdusta sebelum mengucapkan apa yang dikatakan ini? Ada yang curiga enggak? Pada kata Allah, dan kamu menjawabnya tidak. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadara kadhiba 'ala nasi wa yakdhiba 'ala Allah. Jadi kata Heraklius, saya yakin dia tidak akan berdusta terhadap manusia, apalagi kepada Allah. Jadi saya juga bertanya kepadamu, apakah ada di antara kalian menuduhnya berdusta sebelum mengucapkan apa yang dibilang? Nah, Anda menjawabnya, oh tidak. Nah, maka saya semakin mengenal arifu annahu lam yakun liyadara al-kadhiba, bahwa dia betul-betul tidak akan mungkin berdusta kepada manusia, apalagi berdusta atas nama Allah. Wasa'altuka, dan saya juga tanya kepadamu, asyrafun nasi ittabi'uhu am du'afa'uhum, orang-orang mulia terpandang tokoh-tokoh pengikutnya atau pengikutnya orang-orang duafa, orang-orang miskin, orang lemah. Pada kata, dan Anda menjawabnya, anna du'afa'ahum ittabi'uhum, bahwa orang-orang du'afa lah yang menjadi pengikutnya, wahum atba'ur rasul, dan itulah pengikut para rasul terdahulu. Nah, jadi ini apa yang dijawab oleh Abu Sufyan itu masuk akalnya, karena dia sudah tahu ciri-cirinya dalam sejarah sebelum Nabi Muhammad. Ya, pengikut para rasul itu rata-rata orang-orang kecil. Ya. Wasa'altuka ayaziduna am yakusun. Ya. Saya tanya lagi, apakah ya ini ayaziduna am yakusun, apakah pengikutnya itu bertambah terus, am yakusun, atau justru malah berkurang? Pada kata Anda menjawabnya annahum yaziduna. Ya, Anda jawab bahwa mereka semakin bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatimma, dan itulah ya urusan keimanan sampai betul-betul ya sempurna. Nah, jadi karena bertambah, mereka yakin, menunjukkan betul-betul percaya, beriman betul kalau begitu. Ya. Hatta yatimah, sampai begitu sempurna keimanannya. Wasa'altuka, saya bertanya kepadamu juga Abu Sufyan, ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da ayyadkhula fihi. Ya. Apakah ada di antara mereka murtad karena faktor benci kepada agamanya
setelah dia masuk menjadi pengikutnya. Fadzakarta, dan Anda sudah menjawab la, tidak ada. Wa kadzalika al-imanu hina tukhalitu bisyashatuhu al-quluba. Nah, itulah bukti betul-betul beriman ketika bercampur dengan bisyashatuhu. Begitulah iman apabila telah mendarah daging sampai ke jantung hati, jantung hati. Jadi maksudnya wa kadzalika iman, ya, itulah iman hina tukhalitu basyashatuhu al-quluba, sampai bercampur antara apa yang meresap ke dalam hati. Jadi begitu sudah mendarah daging. Dan apa yang dia itu bercampur, maksudnya tembus al-quluba sampai ke dalam hati, betul-betul meresap, itu maksudnya ya. Meresap ke dalam hati. Jadi tidak mungkin ada yang berkurang, tapi itu bertambah terus. Hina yukhalitu basyashatul quluba kaza wabin nasal wal quluba mudafun yukhalitu iman insyirah sudur, ya. Jadi iman itu betul-betul masuk ke dalam hatinya. Basyashatul quluba bidam mudasyush, basyashatul quluba yukhalitu wasyarihu al qulub, artinya hatinya menjadi lapang, ya, menjadi lapang. Wasaltuka, ya, dan saya juga tanya kepadamu, apakah dia pernah yagudilu melanggar janji? Ya. Apakah dia pernah melanggar janji? Ya. Pada Jakarta Allah, dan Anda menjawabnya tidak pernah terjanji. Wa kadzalika ar-rusulu la taqdiru, kata Heraklius Romawi. Ya, memang begitulah orang-orang terdahulu, memang tidak pernah juga langgar janji. Jadi orang-orang terdahulu juga begitu, tidak pernah ya, mereka melanggar janji. Iya. Sini. Ya. Jadi semakin yakin ini kebenaran apa yang diceritakan Abu Sa'id tentang kepribadian Nabi Muhammad. Ya. Wasaltuka bima ya'murkum, saya tanya kepadamu apa yang diperintahkan kepadamu, kata Heraklius. Fadzakarta, dan Anda menceritakan annahu ya'murukum an ta'budullaha, ya, bahwa dia menyuruh kamu untuk menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan ya melarang kamu mensyirikatkan, musyrikikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa yanhakum an ibadatil awthan, dan melarang kamu untuk menyembah berhala. Wa ya'murukum bis sholati, dan menyuruh kamu salat, wasidiki, menyuruh kamu berbuat jujur, wal afaf, ya, menyuruh kamu untuk menjaga kehormatan. Fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku maudi'a qadamayya hataini. Jadi jika apa yang kamu katakan ini hakkan, ya, jika kamu yang terangkan itu betul semuanya, niscaya dia akan memerintah sampai ke tempat aku berpijak di kedua telapak kaki ini. Dia bilang, ini betul ramalannya ini, Pak Kaisar Romawi. Dia bilang, kalau ya, fa'in kana ma taqulu haqqan, kalau yang kamu ngomongkan itu haqqan, benar, fasayamliku maudi aqadamiyah hata ini, maka dia akan berkuasa nanti
saya lihat dia akan menjadi berkuasa, menguasai nanti. Mau di apa namanya, tempat di mana kedua kakiku sekarang berpijak, di sini. Jadi dia bilang, dia kan di Romawi ini. Kalau begitu, apa yang dia benar semua yang Anda terangkan itu, maka nanti kekuasaannya sampai di sini. Itu. Artinya kalau gitu Romawi juga bisa nanti diperintah, dikuasai. Dan ini betul. Ini kata Romawi, dasar Romawi. Fa'inka nama takulu hakkan, kalau apa yang Anda ceritakan tadi itu semuanya benar, pasal biku mau dia kadamaya hata ini, maka nanti akan berkuasa memerintah sampai di tempatku, ya, di mana kakiku sekarang berpijak ini. Artinya nanti Romawi juga akan dikuasai. Wa qad kuntu a'lama annahu kharijun lam akun azunnu annahu minkum. Ya, aku sudah tahu bahwa ia akan lahir. Kharijun, lahir. Wa qad kuntu, sebenarnya ini kata saya sudah tahu. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Ya, sebenarnya saya sudah tahu bahwa dia itu ya kedua, maksudnya sudah lahir. Malam akun azunnu annahu minkum, tapi saya tidak mengira bahwa dia akan lahir dari di antara kalian, maksudnya berasal dari nasab kalian seperti ini. Ya, tidak juga bahwa dari turun Arab kayak gitu. Tapi dia sudah tahu bahwa akan ada nanti ya, lahir nabi terakhir. Tapi dia tidak terpikir sebelumnya lahir dari ya seperti kalian, berasal dari turunan seperti kalian. Kalau anni a'lamu inni akhlusu ilaihi la tajassamtu liqa'ahu walau kuntu 'indahu la lastu an qadamaihi. Sekiranya aku yakin akan dapat bertemu dengannya walaupun dengan susah payah, aku akan berusaha datang menemuinya. La tajassamtu liqa'ahu, saya akan berusaha sekuat tenaga liqa'ahu untuk menemuinya. Sekiranya aku yakin akan dapat bertemu dengannya, lam aku nazunnu, saya tidak menduga-duga bahwa ini akhlusu ilaihi, saya benar-benar akan datang kepadanya, la tajassamtu liqa'ahu, ya, untuk bertemu. Walau kuntu indahu la galastu an qadamaihi, kalau aku berada di dekatnya, aku akan kucuci kedua telapak kakinya. Ini seorang raja, ini luar biasa nih. Dia Romawi ini, ya, Romawi. Dia bilang walau kuntu indahu la galastu an qadamaihi, kalau aku berada di sisinya, saya akan cuci an qadamaihi, kedua telapak kakinya. Itu luar biasa. Setelah itu, ya, thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'asa bihi Dihya ila azimi Busra. Setelah itu Heraklius minta surat Rasulullah yang diantarkan oleh Dihya kepada pembesar negeri Busra. Ya, jadi yang mengantar surat ini Dihya. Dihya ini salah seorang yang kemarin saya cerita itu ya. Tapi saya tidak tahu Dihya yang mana ini. Yang sahabat Nabi yang sangat tampan, yang kadang-kadang malaikat Jibril datang menyerupai wajahnya Dihya. Nah, inilah rupanya mengantar suratnya Nabi ini, Dihya, menggunakan bahasa Yaman. Wahwa ibnu Khalifah al-Kalbi, sahabiyun jadilkan. Oh ya betul. Ya, sahabiyun jadilun karena asanan nasi wajuhan. Ya, dia manusia tampan. Ya, wa aslama kadiman, termasuk orang senior masuk Islam yang lebih dahulu. Nah, ini yang biasa dikirim oleh Nabi untuk mengantar surat. Masa Nabi Busra. Pada mau lahirat lah. Lalu diserahkanlah surat itu kepada Heraklius. Faqarahu
lalu dibacanya surat itu yang isinya sebagai berikut. Nah, ini menarik ini. Nah, ini dalam ada Bismillah. Gimana? Oh iya, benar. Oh iya, ada. Nah, ini bunyi suratnya itu. Mulai ada kata Bismillah, nah itulah. Jadi mantap di sini. Summa da'a bi kitab Rasulullah, kemudian dia mengambil kitab Rasulullah itu allazi ba'asa bihi Dihya, yang diutus dan dikirim melalui Dihya ila azim Rasulullah pada Pahu, dan dia serahkan kepada Heraklius. Fakarahu, dan dia membacanya. Faidam pi, ini isinya nih. Mulai Bismillah, itu isinya surat. Nanti isinya. Nah, ini mulai sini. Ini hadis dakwah KPI ini. Karena ini namanya koresponden ya, koresponden. Jadi berdakwah melalui korespondensi. Ngajak orang untuk masuk Islam. Surat-surat yang kayak gini tidak kurang dari 105 surat dalam sejarah itu. Nanti di Tawakat Ibnu Sa'ad itu lengkap di situ riwayat tentang surat-surat yang pernah dikirim oleh Rasulullah kepada para pembesar, para raja, baik yang raja sudah belum Islam maupun raja yang sudah Islam. Itu ada 3 kelompok yang dikirim surat oleh Nabi. Jumlah suratnya itu tidak kurang dari 100. Sekitar 105. Ini strategi dakwah luar biasa Rasulullah. Tandanya dulu ada SMS, mungkin Rasulullah SMS satu. Iya. Karena ini pada zaman dulu itu ya, udah gitu. Kumpulan surat ini sampai hari ini setahu saya itu ada di Istanbul. Ada perpustakaan di Istanbul, Turki. Nah, itu kumpulan surat-surat itu ada di situ tuh. Itu banyak. Suatu saat kalau sempat jalan-jalan ke Turki, cari suratnya itu. Pedang-pedang Rasulullah itu ada di situ, rambutnya Rasulullah juga disimpan. Ini isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammad ibn Abdullah wa Rasulihi ila Hirakl Azim Ar-Rum. Ya. Jadi dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, ya, kepada Heraklius Kaisar Romawi Azim Ar-Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Jadi keselamatan, kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikuti petunjuk. Sama dengan doa, sama dengan assalamualaikum lah itu bahasa kita sekarang. Jadi keselamatan, kesejahteraan tertuju kepada manittawa huda, orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Kemudian fa inni ad'uka bidiayatil Islam. Sesungguhnya saya mengajak Anda ini memenuhi panggilan agama Islam. Aslim, masuklah Islam. Ya, aslim, masuklah Islam. Aslim, taslam. Ya, itu. Aslim, taslam. Ya. Masuklah Islam, taslam. Kamu akan selamat. Nah, itu maksudnya itu. Aslim, taslam. Masuklah Islam, Anda selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberimu pahala marratain, 2 kali lipat. Fa in tawallaita, kalau Anda membangkang, membelakang, fa inna 'alaika ismal apa itu? Tapi kalau Anda membangkang, ya maka atas kamulah dosa arisisin apa itu? Ya, kalau Anda membangkang, maka kamu akan menuntut dosa seluruh rakyat, dosa semuanya. Arisisin
Ya, ini arisan. Artinya kalau kamu membangkang, maka kamu yang menanggung dosa seluruh rakyat, karena dia kan raja. Itu dari situ. Bagus isi surat Nabi. Aris itu jamak dari arison, wahwa masuk ila aris ini pailon. Kapal takala itu sama aja. Ada arisa wal kalau misalnya aris al-an al-akar al-falah wal amir atau al-amir. Kalau jawab mereka. Karena alaika ismal falahin maka Allah kita dan falahin ya menanggung semuanya. Jadi kalau kamu menolak, membangkang, membelakang, tidak mau, kamu lah yang akan menanggung semua. Hanya Al-Quran. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Ini surah Al-Imran ayat 64. Ada enggak di situ? Nah, di situ surah Al-Imran ayat 64. Surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran Ali Imran 64 ayat 64. Nanti kalau mau lihatnya surah Ali Imran ayat 64. Ini saya belum sempat bakar silinya. Bagus nanti silinya bakar miliki. Surat Ali Imran ayat berapa tadi itu? 64 ya. Nah, ini Qul ya ahlal kitabi. Aduh. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah hai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Allah na'budu illallah, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan dengan sesuatu apapun tidak ada yang kita sembah. Ya, tidak ada sesuatu yang kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, ishhadu, saksikanlah, bi anna ya muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini yang tercantum di dalam surat yang dikirimi oleh Rasulullah kepada Raja Romawi yang diantar oleh Dihya. Ya, tapi juru bicaranya Abu Sufyan. Ya, jadi juru bicara itu Abu Sufyan hanya pengantar aja, tapi yang membawa suratnya itu namanya Dihya. Nah, penulis suratnya itu banyak. Jadi ada beberapa sekretaris Nabi.
Kalau ini ada 65 kutab Rasulullah. Jadi ada 65 orang sekretaris Nabi. Ada buku saya lain, ada 27. Ada namanya sama, ada namanya berbeda. Jadi kalau ditotalkan itu lebih 57 orang yang mendampingi Nabi khusus dalam hal persoalan tulis menulis. Ada nama-namanya sini. Nah, di antaranya itu kita belum dapat siapa yang menulis surat ini. Ini sini ada semuanya, kantor sekretaris Nabi, penulisan konsep, pengalinan dan pengarsipan, permulaan surat, kop surat, banyak deh kop suratnya, stempel surat, sampul surat, penanggalan surat. Sekretaris Nabi itu Aban bin Sa'id bin Al-As, Abu Umamah As'ad bin Zurarah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan. Nah, ini yang tadi ini juru bicara. Abu Salama, Ubay bin Ka'ab, Arqam bin Al-Arqam. Banyak sekali ini. Hudzaifah bin Al-Yaman yang biasa ke Zaid bin Sabit, itu yang menulis wahyu. Ada gambar-gambarnya sini. Ini gambar-gambar surat Nabi. Ini yang tersimpan sekarang banyak di ini. Ini surat Nabi kepada, inilah surat Nabi kepada Heraklius. Yang Heraklius ini. Stempelnya di atas. Ini stempel surat Nabi. Ini stempelnya ini. Allah Rasul Muhammad Rasulullah. Jadi stempelnya dulu bulat. Itu apa kita sekarang stempel bulat-bulat itu. Ini luar biasa nih. Abad-abad segi itu sudah sekretariatnya udah organisasinya bagus. Kalau ini surat kepada Musailam Al-Kadzab. Ya. Kalau ini surat kepada Al-Munzir. Kalau ini kepada Al-Haris. Ini yang diajak masuk mengeluarkan zakat. Ini banyak. Nah, itulah contoh-contoh. Ini untuk nambah-nambahnya wawasan pengetahuan. Cuma mengenal siapa aja yang menulis surat. Nah, rupanya termasuk pengetahuan. Nah, selanjutnya itulah isinya surat ya. Falamma qala ma qala, ya setelah apa itu? Ya falamma qala ma qala, setelah mengucapkan apa yang disampaikan itu. Kata Abu Sufyan, selesailah ia mengucapkan perkataannya dan membaca surat itu. Ya. Wa faraga min qiraatil kitabi, ya, selesai ini. Wa faraga min qiraatil kasura indahu as-sahabu walu wartafa'at al-aswat wa akhrijna faqultu li ashabi ina akhrijna. Ya. Jadi ada suara sampai terjadi kerobohan ya. Jadi setelah membaca surah itu, ruangan itu menjadi heboh dan hiruk pikuk. Ya, kami pun disuruh orang keluar. Ya, jadi ada suara sakhra. Kasura indah as-sakhabu, ada suara itu. Watar fa'atil aswat, suara itu keras. Ada hiruk pikuk. Penjelasannya. Ya, ada suara keras-keras, ribut, heboh. Bahasa kita sekarang heboh. Ya. Yutamalu ayushiru bidzalika ila al-as'ila wal ujuba wa yutamalu ayushiru bidzalika ila al-usbati allati dzakara ibn an-Natul ba'da qaddama rukulah ta'ala ala akhirati wasahab wal-lugha huwa ikhtilaful aswat wa bil mukhatab. Jadi suara itu kemudian karena saling mungkin ada perdebatan antara mereka ini. Ikhtilaful aswat, macam-macam suara bil mukhatabah dalam dialog.
wala adri ma qalu, saya pun tidak mengerti apa yang mereka katakan. Jadi di antara mereka itu, antara Heraklius mungkin dengan penasehatnya atau apanya itu mereka berdebat panjang sampai suaranya keras-keras kayak orang berkelahi. Berkelahi. Dan mereka para tinggi ya, wow kerjanya dan kami disuruh keluar. Hanya kami pun disuruh keluar. Fakultu li ashabi hina ukhrijna laqad amira Amr bin Abi Kabasha innahu yakhafuhu maliku Bani Asfar. Sampai di luar, aku berkata kepada teman-teman, sungguh menjadi masalah besar urusan anak-anak Abu Kabasha. Abu Kabasha ini nama ejekan ya, nama ejekan dipanggil orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad. Karena waktu kecil Nabi dipelihara oleh Halimah yang suaminya bernama Abu Kabasha. Jadi ini muncul kata-kata ini. Jadi setelah keluar ruangan itu, karena setelah dibaca suratnya, dia bilang, wah ini menjadi masalah besar nih, gara-gara urusannya anak Abu Kabasha. Anak Abu Kabasha itu panggilan terjele untuk Nabi Muhammad, ya, panggilan jele. Karena Abu Kabasha itu suaminya Halimatus Sa'diyah, bapak angkatnya Nabi Muhammad, namanya Abu Kabasha. Ya, bapak suami itu. Mungkin Abu Kabasha ini Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad yang dimaksud. Ya, itu kan panggilan aja. Mana tadi itu? Akhirnya, lakar umir Amr ibni Abi Kabasha. Ini gara-gara urusannya Nabi Muhammad ini, maksudnya itu. Artinya kan diusir keluar karena mereka berkelahi sesamanya itu. Kan mungkin ada yang mau menerima, ada yang menolak, pokoknya macam-macam lah aja dia keluar. Nah ada salah seorang itu yang ngomong, ini anaknya Abu Kabasha. Maksudnya itu Nabi Muhammad. Kabasha itu, Abu Kabasha itu suaminya Halimatus Sa'diyah. Suaminya yang menyusukan Nabi Muhammad. Innahu yakhafu maliku Bani Asfar. Sehingga raja bangsa kulit kuning itu pun takut kepadanya. Yakhafu maliku Bani Asfar. Famaziltu mukinan annahu sayadharu hatta adkhalallahu alayya al-Islam. Sehingga raja bangsa kulit kuning itu pun takut kepadanya. Aku yakin Muhammad pasti menang. Sehingga oleh karenanya Allah masukkan Islam ke dalam hatiku. Ya, jadi karena kehadiran itu maka mereka pada keluar. Innahu yakhafu, ya semua dia yakhafu mengkhawatirkan ya kerajaan raja Bani Asfarnya yang kulit mungkin kerajaan tadi ini yang kulit kuning itu. Famaziltu mukinan, ya saya tetap aja yakin annahu saya haru akan betul-betul nyata hatta adkhalallahu alayya al-Islam, sampai masukkan dia ke Islam. Ini kata tadi ya, Abu Sufyan ya, dia tapi yakin bahwa akan masuk Islam. Wakana Ibnu Natur sahibah Ilya, Ibnu Natur pembesar negeri ini, pemilikan ini sahabat Heraklius dan uskup ya, uskup ini. Heraklius uskupan ala Nasara Asyam. Yuhaditsu anna Heraklius hina qadima India asbaha yauman khabithan nafsi. Ya, Ibnu Natur ini ya pembesar pemilik ini. Kan tadi ini nama istana ini di di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Di Baitul Maqdis.
itu miliknya itu. Sahabat Heraklius dan uskup. Uskup itu anunya ya, Pak, semacam kepalanya para pendeta di atasnya, ya, bosnya lah. Dia menceritakan ketika Heraklius datang ke Ilia, tempat tadi itu, ternyata pikirannya kacau setelah mendapat tadi, setelah dialog tadi itu ya, bahasa sekarang galau. Ini benar enggak ya? Apa enggak ya? Antara kerajaannya dengan apa yang disampaikan Abu Sufyan melalui tadi itu, juru bicara itu, hanya pikirannya kacau. Ya. Yuhaddisu anna Herakla, ini para uskup Abu dan sahabat-sahabatnya ini, Ibnu Athur menceritakan bahwa Heraklius setelah dapat informasi dari Abu Sufyan mengenai kepribadian Nabi Muhammad itu asbah yauman khabisan nafs, ya pikirannya kacau, habis, ya, galau bahasa kita. Faqala ba'du batarikatihi kadistan karena hai atakah. Oleh sebab itu banyak di antara para pendeta yang berkata, kami sangat heran melihat sikap Anda ini. Jadi para pendeta melihat heran-heran melihat apa gelagat ini, apa ini, sikapnya Heraklius Raja Romawi. Nah, lalu kata Ibnu Nathur, wa kana Heraklu hazza'an yanzuru bin nujumi wa qala lahum hina sa'alu inni ra'aitu lailatan hina nazartu bin nujum malikal fitanani kada zahara fama yaqtadinu min hadhihi ummah qalu laisa yaqtadinu illa al-yahud. Jadi kata Ibnu Nathur yang tadi itu, yang sahabatnya menceritakan keadaan Heraklius ini. Jadi Heraklius itu adalah seorang ahli nujum. Tahu nujum? Ya, ahli bintang. Dia tahu itu kalau bintang begini ini inilah dipakai para peramal. Ya, kalau bahasa sekarang itu paranormal. Yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Jadi Hazzan yanzuru fin nujum, yang perhatikan itu. Dan dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Ya, faqalahum hina sa'aluhu, ketika ditanya oleh para pendeta, pada suatu malam, kata Heraklius, ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, inni ra'aitu lailata hina nazartu fin nujum. Nazartu ada kematian. Ayo untuk nazartu kematian. Nazartu fin nujum, saya lihat para bintang. Mari kalau kita ini, saya melihat Raja Khitan telah lahir. Raja Khitan telah lahir. Ya, maksudnya Khitan itu ya mungkin umatnya disunat. Khitan itu kan ya Khitan sunat. Termasuk orang Khitan itu adalah orang yang ya sunat di kulit ujungan itu. Laki-laki. Kepala yang tidak itu kan namanya Andra, namanya Aisyah. Allah disebutkan. Ya, jadi kata Ibnu Nathur Heraklius, saya mengamati perjalanan bintang-bintang dan saya melihat Raja Khitan telah lahir. Raja Khitan dimaksud itu Muhammad ya. Telah lahir, siapakah di antara umat ini yang telah dikhitan? Itu ya. Qalu ya. Jadi para pendeta menjawab, yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Ya, jadi mereka para pendeta itu menjawab kata pama yaqtatinu biha min hadhihi ummah, siapa yang
dihitam, yang sudah dihitam di kalimat ini. Lalu para pendeta, laisa yaqtatinu illal yahud, tidak ada yang dihitam itu kecuali orang-orang Yahudi. Ya. Fala yuhimmannaka sya'nuhum waktub ila madaini mulkika fayaqtulu man fihim minal yahud fabainama huwa ala amrihim hutiya hiratlu birajulin arsala bihi malikun Ghassan yukhbiru an khabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berhitam hanyalah orang Yahudi, maka janganlah Anda risau karena orang Yahudi itu. Perintahkan saja kepada seluruh negeri dalam kerajaan Anda supaya orang-orang Yahudi itu yang di negeri ini dibunuh. Ya. Fala yuhimmannaka. Ya, janganlah risau, enggak usah bimbang, ya. Waktu buat aja perintah. Ya, kalau macam sekarang kan buatkan impres, instruksi presiden ila mada ini mulka kepada seluruh wilayah kekuasaanmu, ya, kepada gubernur, supaya dulu agar mereka membunuh manfihi minal yahud, membunuh siapa saja di antara mereka ada orang Yahudi. Ketika itu dihadapkan kepada Heraklius seorang utusan raja dari Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah. Nah, setelah itu, ya, lalu ada salah seorang, ya, pabai nama di antara kamu itu, ala amrihim utiyah Heraklius birajulain. Nah, didatangkanlah seseorang, ya, diutus oleh Raja Ghassan, ini kerajaan dia di samping kerajaan yang tadi ini Persia. Didatangkanlah seorang dari ini untuk menceritakan ala amri yukhbiru an khabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Abu mendapat informasi dari Abu Sufyan, ini ada berita, ada seseorang yang datang diutus dari kerajaan menceritakan tentang pribadi Nabi Muhammad itu. Nabi menceritakan agar dia diperiksa apakah dia berkhitan atau tidak. Kepada Rasulullah, setelah selesai bicara, falamma istakhbarahu Heraklius, ya, setelah selesai bicara, memberikan berita kepada Heraklius, fala idhabu, jadi panzuru muqtatinun huwa amla. Jadi disuruh periksa, coba geledah nih barangnya ini dari sini apa belum. Nah, diberitahu agar dia diperiksa apakah dia sudah benar atau tidak. Nah, wa nazaru ilaihi fahaddatsu annahu muqtatinun. Lalu setelah diinterogasi, diperiksa, ternyata muqtatinun, dia sudah dihitam. Lalu diberitahukanlah orang kepada Heraklius. Jadi orang-orang ditugas ini, ya kesimpulannya, wah ternyata sudah dihitam. Akhirnya dia disampaikanlah kepada Heraklius. Wasalahu anil Arabi. Heraklius bertanya kepada orang itu tentang orang-orang Arabnya, orang-orang Arab lainnya. Nah, jadi setelah itu dia tanya, Heraklius bertanya kepada orang ini, anil Arabi. Faqala kum yaqtatinun, wah orang-orang Arab itu udah paling sunat. Itu kata ini. Ya. Nah, kata ini orang-orang Arab itu sudah dihitam semuanya. Faqala Heraklius hadza maliku hadil ummah. Nah, kalau begitu, inilah raja umat, sesungguhnya dia telah lahir. Jadi semakin antar itu. Jadi ini mengambil sumber second selain Abu Sufyan, ada yang lebih meyakinkan ini. Karena mereka tadi yakin, kata para pendeta yang sudah disunat itu hanya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang itu belum. Ternyata ada dari Raja Ghassan itu, orang-orang Arab itu udah pada disunat. Dan menjadi semakin yakin. Hada maliku hadhil ummah kada zahara. Nah, inilah betul-betul raja umat, maksudnya Muhammad, ya sesungguhnya telah lahir.
Thumma kataba Hiraklu ila sahibi lahu birumiyah wa kana nadhiru fil almi wa sara Hiraklu ila Hims falam yarmi Hims hatta atahu kitabun min sahibihi yuafiqu ra'ya Hiraklu ala khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabiyyun. Kemudian setelah itu Heraklius berkirim surat kepada sahabatnya di Roma. Ya, kirim surat kepada sahabatnya di Roma. Roma ini kota tertua di Italia yang sekarang menjadi ibu kota Roma. Harus Roma sekarang. Dulunya adalah ibu kota kerajaan Roma Barat. Menurut riwayat, kota itu didirikan oleh Romulus pada tahun 753 sebelum Masehi. Inilah. Jadi Heraklius berkata akan mengirim surat kepada seorang sahabatnya di Roma. Ya, yang ilmunya di Roma, wakana naziruhu, ya, menurut pandangan Heraklius fil ilmi, ya, dia setaratlah ilmunya dengan Heraklius, menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi dia berkonsultasi. Ini bagus. Sementara itu dia meneruskan perjalanan ke negeri Hims. Ya, ini sini kota Syria, Syam sekarang. Jadi dalam rangka itu dia semakin melanjutkan perjalanannya Hims. Hatta atau kitabun min sahibihi yuafiqu ra'ya Hirakla ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyun. Sampailah, karena sampai perjalanannya dari Roma sampai ke Syria, ke Homs. Nah, sebelum itu dia sampai ke Homs, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba lebih dahulu. Jadi tadi karena dia mengirim surat itu, dibalaslah surat itu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraklius bahwa Muhammad telah lahir dan beliau memang seorang nabi. Jadi kayak apa ya, berkonsultasilah kepada temannya tadi gitu. Ternyata dijawab betul apa yang Anda dengarkan itu dari Abu Sufyan, itu memang betul bahwa dia memang sudah lahir dan memang dia seorang nabi. Fa'adina Heraklu li uzama'i Rum, lalu Heraklius mengundang para pembesar Roma, mungkin para penasihatnya dan para menterinya, supaya datang ke tempatnya di Homs. Ya, dulu itu masa kekuasaannya semua. Ya. Li uzama'i Rum fi daskaratin lahu bi Homs. Daskara ya di Homs. Summa amara bi abwabiha fagulikat summa ittala'a faqala ya ma'syara Rum hal lakum fil falah. Setelah semuanya hadir dalam majelis, Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Ya. Jadi setelah pada semua amara bi abwabiha, semua pintu-pintu fagulikat dikunci semua. Dikunci. Summa ittala'a. Kemudian dia berkata, wahai bangsa Rum. Faqala ya ma'asyara Rum, wahai bangsa Rum. Hal lakum fil falah, maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang? Warus wa yasbuta mulkukum fatubayyinu hadza an-nabiyya wa biasa. Mendapat gilang gemilang sedang kerajaan tetap utuh di tangan kita. Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi. Nah, kalau mau, fatubayu hadan nabiyya fahasu haisatan umuril wahsi ilal abwab. Mendengar ucapan itu mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Jadi begitu mendengar ini, para bubar lari. Ya, ditarik ketidaksetujuan. Fawajaduha kadubulikat falamma ra'a Heraklu ya nafratahum wa ayyisa minal imani qala rudduhum alayya wa qala inni qultu maqalati anifan akhtabulu biha shiddatakum ala dinikum. Jadi padahal kok bisa lari kocar kacir, padahal pintu sudah dibuka, sudah dikunci. Falamma ra'a Heraklius nafratahum. Nah, melihat keadaan demikian itu, Heraklius jadi seperti orang putus harapan. Ya, putus harapan yang mereka akan iman percaya kepada Nabi Muhammad. Ya, kepada nafratahum wa yisa minal iman seperti itu saja. Qala rudduhum alayya.
Dan diberitakannya supaya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Supaya nggak usah bubar, nggak usah, dulu aja kembali katanya. Nah, kata Heraklius. Wa qala inni kuntu maqalati anifan, kata Heraklius, saya mengucapkan perkataan saya tadi itu hanyalah sekedar menguji keteguhan hati Anda semua ini. Nah, kini saya telah melihat keteguhan itu. Jadi akhtabiru biha syaddatakum ala dinikum. Maksudnya agama lamamu ini apakah Anda percaya atau tidak. Maka doa itu pasajadu lahu waradu anhu pakana dzalika akhiras sya'ni Herakla. Ya, lalu mereka sujud di hadapan Heraklius dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhir kisah Heraklius. Ini luar biasa. Sampai di mana tadi? Jadi hadis yang ketujuh ini memang satu hadis, tapi memang karena ini kisah-kisah. Apa yang ditampilkan dalam kisah ini dengan hubungannya tema utama tentang apa tadi itu? Wahyu, itu berkaitan dengan kepribadian Nabi Muhammad itu. Fakana dzalika akhiru sya'ni Heraklius natallaku ay fima yata'allaqu bihadhihi qissah al-muta'alliqa bi du'a'il al-iman khassatan la'annahu in qada amruhu wa mata aw annahu atlaqa al-akhirah wa hadha wa qad law qisana surat al-adillah minha ma syarna wa masyarakat al-islam. Ya, saya kira ini ada mau komentar tentang kisah ini? Ini panjang ini. Nanti setelah ini baru bicara masalah iman. Baru iman. Ada mau komentar? Ya, silahkan. Raja udah menyatakan Islam. Ya, ini yang saya belum mau ini. Apakah dalam akhir hayatnya ini, kalau akhir dari kisah ini ya tidak jadi. Padahal sebenarnya dia udah percaya. Jadi ketika disampaikan dipanggil semua pembesarnya itu, mungkin penasihat dan para menteri, ceritakan, oh ini benar, setuju. Malah mereka lari bubar, menunjukkan bahwa dia tidak mau terima itu. Nah setelah itu dia bilang, nah tadi itu saya ceritakan hanya untuk menguji aja nyali kalian apakah Anda percaya atau tidak. Akhirnya lalu mereka tetap sujud sebagai bentuk persembahan kepada raja bahwa dia tetap dalam posisinya sebagai raja Romawi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Cuma dalam perjalanan kehidupannya saya belum tahu persis ini. Nanti kita lacak kehidupan Heraklius ini tentang raja-raja ini. Apakah di akhir hidupnya dia masuk Islam itu? Kalau ceritanya di sini, ya tetap aja masih, walaupun Nabi sudah lakukan itu, menyampaikan wahyu itu. Jadi wahyu itu kalau turun juga bukan hanya disampaikan kepada umat Muhammad, tapi disampaikan mengajak kepada orang lain. Kalaupun tidak masuk Islam, maka inilah buktinya bahwa walaupun orang tahu, tapi belum tentu percaya, karena itu berkaitan persoalan hidayah, persoalan keyakinan. Kalau dia sudah percaya, kalau dia seorang raja. Ya, saya kira saya hari ini ngajar jam 9. Saya ngajar di KPI semester. Saya gabung 2 kelas supaya cepat dan bisa selesai sebelum tanggal 29 Juni. Jadi saya mau ujian, jadi tidak terlalu lama. Setelah itu libur pulang. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ini tentang kisah Heraklius ini, masih ada kisah-kisah lain terkait.
mursalin Rasulullah tabu fawasa bihiya ila hiraklu falamma jahil kitabu da'a isusirro wa tarif pada kalam wala kata hanya dengan wa inna ma'aratu anna alama wa ma'aradu karena mur imma islah wa imma al-jizya wa inna rasulullah lama kana amruh lakiyatul iman inda kasiran manus ayutana wa yakuna alimun tasribi iman ul khawfi ala nafsihi min al-qatli wa ayutana wa yakuna istamara ala syakki ala hatta mata kafiran wa qala rawi fi akhir kisah fakana dhalika akhiru syanyirat khatama fi al-Bukhari hadal bab alladhi istatahu bi hadithil amali minna karena qala in sadaqat niyatu intafa bihatil jumlah wa illa faqad khaba wa khasura wa zaharat munasabatu fi rawi qissati ibni Natur fi bari wahyi li munasabati hadithil amal al-masbur wa yukhadul al-lafzi kisah wa huwa wali al-afara fa in qila ma munasabu hadits Abi Sufyan fi sabih raqbi bil wahyi qad jawabu annahu tadammanat kaifiyatu halan nas ma'an nabi fi dzalika al-ibtida wa li'anna al-ayat al-maktuba ila rakil du'a wal islam. Gimana ya? Oh, nanti kena itu deh. Nah, jadi nomor 1 kisah ini hubungannya dengan hadis Imam Al-Malu bin Yati. Itu hubungannya ternyata orang sudah berniat, tetapi ya dari itu niatnya sih Heraklius ini kan bagus ya, karena sudah menjelaskan kepada umatnya, tetapi kemudian pada akhirnya ya tetap tidak dapat hidayah itu. Satu. Yang kedua, hubungannya berkaitan dengan masalah wahyu, itu tadi inna wahayna ilaika sama wahayna ila Nuhan. Nah, itu jadi ada sebab-sebab yang kemudian menurunkan ayat itu terkait dengan ahlul kitab itu. Ya ahlul kitab entah itu ila kalimat yang sawain ada pun sawaan itu hubungannya. Saya kira itu kesimpulan untuk sementara. Jadi saya kira untuk sementara sampai di sini dulu yang panjang. Nanti bab berikutnya kita udah masuk bab iman. Ya udah masuk bab iman. Saya kira itu karena hari ini saya ada ngajar di kelas itu. Nanti habis dulu saya di Mujahidin lagi. Kalau kita sudah tutup, mungkin kita ada hidayah dan berkah datang kita pada bulan Ramadan ini. Ya, dari hari ini. Kalau kita sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.